Pernahkah kalian merasa dunia di sekitar bergerak terlalu cepat, seperti sedang berada di atas roller coaster tanpa rem, di mana emosi naik turun, kecemasan datang dan pergi, dan ketidakpastian seolah menjadi satu-satunya hal yang pasti? Jika kalian pernah merasa seperti itu, kalian tidak sendirian. Kita hidup di era yang serba instan, di mana notifikasi terus berbunyi, tekanan untuk menjadi sempurna selalu ada, dan berita buruk seolah tidak ada habisnya. Semua ini bisa membuat pikiran kita menjadi gaduh, hati kita berdebar kencang, dan kedamaian terasa begitu jauh. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah peta kuno, sebuah kompas moral, yang bisa membantu kita menavigasi badai kehidupan ini? Sebuah filosofi yang berusia ribuan tahun, namun ajarannya tetap relevan sampai hari ini. Ya, saya berbicara tentang stoikisme, bukan tentang menjadi patung yang tidak memiliki perasaan, bukan tentang menekan emosi hingga mati, melainkan tentang belajar untuk mengelolanya, tentang membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak, tentang menemukan ketenangan di tengah kekacauan, dan kekuatan dari dalam diri untuk menghadapi segala tantangan. Dalam video ini, kita akan menyelami 7 pelajaran berharga dari stoikisme yang bisa membantu kita tetap tenang di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini. Saya tidak akan menyajikannya dalam bentuk poin-poin atau angka, melainkan sebagai sebuah narasi yang mengalir. Sebuah perjalanan yang akan membuka mata dan hati kita. Mari kita mulai. Pelajaran pertama. Memahami dikotomi kontrol. Bayangkan sebuah lingkaran besar di hadapan kalian. Di dalam lingkaran itu, ada semua hal yang bisa kalian kendalikan sepenuhnya. Pikiran kalian, tindakan kalian, pilihan-pilihan yang kalian buat, dan respon kalian terhadap suatu peristiwa. Di luar lingkaran itu, ada hal-hal yang sama sekali tidak bisa kalian kendalikan. Cuaca, perilaku orang lain, masa lalu, dan sebagian besar peristiwa di dunia. Ini adalah inti dari ajaran stoikisme yang paling fundamental, yang dikenal sebagai dikotomi kontrol. Hidup kita seringkali dipenuhi dengan frustrasi, karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar lingkaran kita. Kita marah ketika macet, kita kecewa ketika orang lain tidak berperilaku sesuai keinginan kita, dan kita cemas tentang masa depan yang belum terjadi. Semua energi, waktu, dan emosi kita habis untuk sesuatu yang mustahil untuk diubah. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian hanya pada hal-hal yang berada di dalam kendali kita. Ketika kalian menghadapi sebuah situasi yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini di dalam kendali saya? Jika jawabannya adalah tidak, maka lepaskan. Terima kenyataan itu dengan lapang dada. Alihkan energi kalian untuk fokus pada apa yang bisa kalian lakukan, yaitu respon kalian terhadap situasi itu. Misalnya, kalian tidak bisa mengendalikan apakah presentasi kalian akan berjalan sempurna atau tidak. Tapi, kalian bisa mengendalikan seberapa baik kalian mempersiapkannya, seberapa tenang kalian berbicara, dan bagaimana kalian bereaksi jika ada pertanyaan sulit. Dengan fokus pada hal yang ada di dalam lingkaran kontrol kalian, kalian akan merasa lebih berdaya, lebih tenang, dan lebih damai. Kalian tidak lagi menjadi korban dari keadaan, melainkan menjadi nahkoda dari kapal kalian sendiri. Pelajaran kedua, menginternalisasi nilai-nilai kebaikan. Di tengah dunia yang seringkali menggagang-gagangkan kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan, stoikisme menawarkan sebuah panduan moral yang berbeda. Bagi para stoik, kebaikan sejati atau virtue adalah satu-satunya kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan ini terdiri dari 4 pilar utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ini bukan tentang mengejar kekayaan materi atau pujian dari orang lain. Sebaliknya, ini tentang menjadi pribadi yang baik, jujur, dan berintegritas. Terlepas dari hasil atau penghargaan yang didapatkan, ketika kalian berjuang untuk menjadi lebih bijaksana, lebih adil, lebih berani, dan lebih mampu mengendalikan diri, kalian sedang membangun fondasi kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh keadaan eksternal. Seorang stoik tidak mengejar kekayaan demi kekayaan itu sendiri, tetapi
Jika kekayaan itu datang, ia akan menggunakannya dengan bijaksana dan adil. Seorang stoik tidak mencari pujian, tetapi ia akan melakukan hal yang benar, karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dengan memprioritaskan nilai-nilai ini, kebahagiaan kalian tidak lagi bergantung pada hal-hal yang fana dan tidak pasti. Kebahagiaan kalian berasal dari dalam, dari kesadaran bahwa kalian telah hidup dengan benar, dari kesadaran bahwa kalian telah berbuat yang terbaik sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah ketenangan yang sejati, yang berasal dari hati nurani yang bersih. Pelajaran ketiga, menggunakan logika untuk melawan emosi negatif. Kecemasan, kemarahan, dan ketakutan seringkali terasa seperti badai yang tak terkendali di dalam diri kita. Stoikisme tidak meminta kita untuk menekan emosi-emosi ini, tetapi untuk menginterogasinya. Para stoik percaya bahwa emosi negatif seringkali muncul dari penilaian atau persepsi yang salah terhadap suatu peristiwa. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma dan filsuf stoik, pernah menulis, "Segalanya adalah penilaian." Artinya, bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita merasa sedih atau marah, melainkan cara kita menilai peristiwa tersebut. Sebagai contoh, kalian mungkin merasa marah karena seseorang mengkritik pekerjaan kalian. Kemarahan ini muncul bukan karena kritikan itu sendiri, tetapi karena kalian menilai kritikan tersebut sebagai sesuatu yang mengancam harga diri atau reputasi kalian. Stoikisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan bertanya pada diri sendiri, apakah penilaian ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Kritikan itu mungkin saja benar dan bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Atau mungkin kritikan itu tidak adil. Tetapi mengapa harus membiarkan pendapat satu orang mengganggu kedamaian batin kalian dengan menggunakan logika dan nalar untuk memeriksa emosi kalian? Kalian bisa membongkar akar penyebabnya dan menemukan perspektif yang lebih tenang dan konstruktif. Kalian akan menyadari bahwa kalian memiliki kekuatan untuk mengubah narasi internal kalian, dan dengan itu mengubah cara kalian merasa. Pelajaran keempat, berlatih untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Pernahkah kalian merasa cemas tentang sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan? Stoikisme menawarkan sebuah latihan mental yang mungkin terdengar aneh, tetapi sangat efektif. Premeditatio maloram, atau merenungkan keburukan. Ini adalah praktik membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Bayangkan kalian kehilangan pekerjaan, atau hubungan kalian berakhir, atau kalian mengalami kegagalan besar. Namun, latihan ini bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan pikiran kalian, untuk menghapus kejutan emosional jika hal itu benar-benar terjadi, dan untuk menyadari bahwa kalian akan baik-baik saja. Dengan memikirkan kemungkinan terburuk secara sadar, kalian akan menyadari bahwa kalian memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Kalian akan mulai berpikir tentang solusi, tentang apa yang akan kalian lakukan, dan tentang bagaimana kalian akan bangkit kembali. Kalian akan menyadari bahwa sebagian besar hal yang kita takutkan tidak akan benar-benar menghancurkan kita. Latihan ini juga membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki saat ini. Ketika kalian menyadari betapa mudahnya kehilangan kesehatan, pekerjaan, atau orang yang kalian cintai, kalian akan menghargai kehadiran mereka dengan lebih dalam setiap harinya. Ini adalah sebuah paradoks. Dengan merenungkan kehilangan, kita justru menemukan cara untuk lebih menghargai dan menikmati apa yang ada di sini dan sekarang. Pelajaran kelima, menemukan makna dalam kesulitan. Kehidupan bukanlah sebuah jalan yang mulus. Pasti akan ada rintangan, penderitaan, dan kesulitan. Bagi seorang stoik, kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah kesempatan. Kesulitan adalah api yang menempa baja, adalah tantangan yang membangun karakter dan kekuatan. Marcus Aurelius menulis, sebuah rintangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, hambatan yang kita hadapi bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Setiap tantangan adalah sebuah kesempatan untuk melatih 4 kebaikan stoik, kebijaksanaan,
untuk menemukan solusi, keadilan untuk tetap berbuat baik, keberanian untuk menghadapinya, dan pengendalian diri untuk tetap tenang. Sebagai contoh, jika kalian mengalami kegagalan bisnis, kalian bisa melihatnya sebagai sebuah bencana atau sebagai kesempatan untuk belajar dari kesalahan, mengembangkan ketahanan, dan memulai kembali dengan lebih bijaksana. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah perspektif kita, untuk melihat kesulitan bukan sebagai penderitaan yang tak berarti, tetapi sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan pribadi. Dengan mengubah cara pandang, kalian bisa menemukan makna bahkan dalam momen-momen paling sulit dalam hidup. Kalian akan menyadari bahwa kekuatan dan kebijaksanaan sejati tidak datang dari hidup yang mudah, tetapi dari mengatasi kesulitan dan bangkit kembali dengan lebih kuat. Pelajaran keenam, mempraktikkan memento mori. Memento mori, sebuah frasa Latin yang berarti ingatlah bahwa kalian akan mati. Ini mungkin terdengar suram, tetapi bagi Stoik, ini adalah sebuah pengingat yang mencerahkan. Kita seringkali hidup siliola kita abadi, menunda-nunda hal-hal yang penting, membiarkan pertengkaran kecil merusak hari kita, atau terlalu fokus pada hal-hal yang tidak penting. Pengingat akan kematian bukanlah untuk membuat kita takut, melainkan untuk memberikan perspektif yang jelas. Ketika kalian mengingat bahwa hidup ini singkat dan tidak pasti, kalian akan mulai memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Kalian akan lebih menghargai waktu kalian, lebih berani dalam mengejar impian, dan lebih memaafkan kesalahan kecil. Pertengkaran dengan orang yang kalian cintai akan terasa sepele dibandingkan dengan kenyataan bahwa suatu hari nanti, salah satu dari kalian tidak akan ada lagi. Pengingat akan kematian juga membantu kita mengendalikan ego kita. Semua kekayaan, kekuasaan dan pujian akan hilang pada akhirnya. Satu-satunya hal yang tersisa adalah bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita berbuat baik. Dengan mengingat bahwa hidup ini terbatas, kita akan merasa terdorong untuk hidup dengan penuh makna, dengan kebaikan, dan dengan kehadiran yang utuh di setiap momen. Pelajaran ketujuh, menghayati kehadiran. Di era yang serba terdistraksi ini, Stoikisme mengajarkan kita sebuah seni kuno yang sangat berharga. Seni untuk menghayati kehadiran.